Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Lilis dalam mata pelajaran matematika kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian desimal dan persen. Sumber belajar kita adalah buku Jelajah Matematika kelas 5 penerbit Yudhistira. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.2, menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari materi hari ini, Ustazah berharap kalian dapat menghitung pembagian pecahan desimal dan persen. Baik, langsung saja ke pelajaran pertama kita yaitu pembagian pecahan desimal dengan bilangan caca. Apa perbedaan antara bilangan caca dan bilangan asli? Bilangan caca anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa anggota bilangan caca adalah bilangan asli ditambah dengan 0. Solih-solihah, ada banyak cara dalam matematika. Salah satunya akan kita pelajari saat ini. Nah, kalian perlu mengetahui kata kuncinya dulu ya. Kata kuncinya yaitu ubah menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian hasil akhirnya diubah kembali menjadi bentuk pecahan desimal. Perhatikan contoh berikut, 0,6 dibagi 2. 0,6 merupakan bilangan desimal, sedangkan 2 adalah bilangan caca. Bisa juga diartikan sebagai bilangan asli. Ingat ya, ubah menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian hasil akhirnya diubah kembali menjadi bentuk pecahan desimal. 0,6 menjadi 6/10 dibagi 2. 2 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 2/1. Kemudian tanda bagi kita ubah menjadi kali, dan 2/1 kita tukar tempat menjadi 1/2. Kemudian kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya 6/20. Karena kita mau ubah menjadi bentuk pecahan desimal, maka penyebutnya harus menjadi 10. Supaya 20 menjadi 10, maka kita akan membaginya dengan angka 2. Jika penyebut dibagi 2, pembilang juga harus dibagi 2. 6 dibagi 2, 20 dibagi 2. Hasilnya adalah 3/10. Kemudian kita ubah menjadi bentuk desimal menjadi 0,3. Cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal sudah ada pada pembahasan sebelumnya. Lanjut ke pelajaran kedua, yaitu pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Kata kuncinya masih sama ya, yaitu ubah menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian hasil akhirnya diubah kembali menjadi bentuk pecahan desimal. Perhatikan contoh berikut, 0,5 dibagi 0,2. Ingat ya, ubah menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian hasil akhirnya diubah kembali menjadi bentuk pecahan desimal. 0,5 menjadi 5/10 dibagi 0,2 menjadi 2/10. Kemudian tanda bagi kita ubah menjadi kali, 2/10 kita tukar tempat menjadi 10/2. Kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 10, 10 kali 2, hasilnya 50/20. Karena akan diubah menjadi bentuk desimal, maka penyebutnya harus menjadi 10. Supaya 20 menjadi 10, maka kita akan membagi dengan angka 2. Jika penyebut dibagi 2, pembilang juga dibagi 2. 50 dibagi 2,
20 dibagi 2. Hasilnya 25/10. Kemudian kita ubah menjadi bentuk desimal menjadi 2,5. Oke, lanjut pelajaran ketiga, pembagian persen dengan bilangan asli. Perhatikan contoh berikut. 60% dibagi 4. Yang harus kalian ingat, pisahkan tanda persen di luar tanda kurung. Bilangan di depan tanda persen langsung dibagi dengan bilangan asli. Kita buat kurungnya 60 dibagi 4, kemudian tanda persennya kita letakkan di luar tanda kurung. 60 dibagi 4 hasilnya 15. Kemudian tanda persennya kita tulis kembali. Jadi 60% dibagi 4 hasilnya 15%. Bagaimana? Mudah bukan? Ayo mencoba. Matematika itu mudah. Selamat mencoba. Kesimpulan pelajaran kita hari ini dapat kita tarik 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, untuk pembagian pecahan desimal, ubah menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian hasil akhirnya diubah kembali menjadi bentuk pecahan desimal. Kesimpulan kedua, untuk pembagian persen dengan bilangan asli, pisahkan tanda persen di luar tanda kurung. Kemudian bilangan di depan tanda persen langsung dibagi dengan bilangan asli. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.